Kasih Yesus ajaib. Amin. Ajaib sekali kasihnya. Dia mau mati buat orang berdosa. Itu ajaib kan? Orang yang menyakiti hatinya, orang yang melawan dia, dia mau mati untuk orang itu. Ajaib. Haleluya. Tidak ada kasih yang seperti Yesus. Tapi di sini ada. Haleluya, mari kita baca firman Tuhan. Waktu berjalan terus. Kita baca Kejadian pasal 4. Mohon kita tenang saat mendengarkan firman Tuhan, supaya iblis tidak mencuri firman itu. Ayat 26, Kejadian 4 ayat 26. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ibu bapak sudah pernah membaca ayat ini sebelumnya? Sudah. Ada yang belum pernah membaca ayat ini? Hari ini mari kita baca dan kita perhatikan. Siapakah Enos? Enos adalah cucu Adam. Pahoppuni siada. Dia lahir ketika opungnya berumur 235 tahun. Jadi masih muda opungnya waktu itu, waktu lahir pahoppungnya itu. Karena umur Adam 930 tahun. Jadi masih ada 695 tahun Adam hidup bersama dengan cucunya. Siapa tadi nama cucunya? Enos. Enos ini adalah anak daripada anaknya Adam yang bernama Set. Anak Adam yang dicatat dalam Alkitab ada 3: Kain, Habel, dan Set. Yang perempuan tidak ditulis namanya. Entah berapa anak Adam perempuan kita tidak tahu. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Adam itu memperanakkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Menurut ibu bapak, berapa kira-kira buruni si Adam? Ada yang tahu atau ada yang memprediksi, mencoba-coba dulu, menghitung-hitung, berangan-angan, kita dulu berangan-angan. Berapa kira-kira buruni si Adam? Yang rindu punya buru, kasihlah apa namanya? Yang rindu punya buru, kasihlah nilai. Langar rindu ya, entah berapa pun itu tidak perlu kita tahu. Tetapi kita juga berpikir, kira-kira waktu Kain dan Habel lahir berapa umur si Adam? Tidak tahu kita kan? Alkitab mencatat ketika Set lahir, anaknya yang nomor 3, umur si Adam 130 tahun. 130 tahunlah umur Adam ketika anak nomor 3 lahir.
Berarti waktu Kain dan Habel lahir, umur si Adam berapa? Mungkin umur si Adam ketika Kain dan Habel, atau ketika Habel dilahirkan, umur si Adam mungkin 5 hari atau 6 hari atau 1 bulan. Karena waktu Adam diciptakan sudah bisa langsung menikah. Amin. Sudah bisa langsung menikah, sudah siap tempur ke medan pertempuran di dunia ini, ya. Entah umurnya 1 bulan, entah umurnya 1 minggu, itu juga menjadi suatu hal yang perlu kita pikirkan. Nah, di sini Set itu memperanakkan Enos, anaknya yang pertama, ketika Set berumur 105 tahun. Makanya saya bilang tadi umur Adam waktu Enos lahir 235. Karena 130 ditambah 105 sama dengan 235. Jadi opungnya yang bernama Adam berumur 235 ketika punya cucu. Demikian pula Hawa. Hawa pun sama umurnya dengan si Adam waktu itu. Karena mereka diciptakan sama-sama. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ketika Set memperanakkan Enos, Set membuat nama anaknya Enos. Kalau orang tua zaman dulu kalau membuat nama selalu jitu dan tepat dengan karakter anak itu, masa depan anak itu, keadaan anak itu. Itu dimiliki oleh orang tua di zaman dahulu, amat terlebih Adam dan anak-anaknya. Turun dari Adam. Karena Adam memiliki keistimewaan dibuat oleh Tuhan untuk membuat nama. Tahukah ibu bapak, semua nama hewan dan nama pohon-pohonan, nama buah-buahan di dunia ini, Adamlah yang membuat nama. Nama hewan saja bisa diciptakan oleh Adam, apalagi nama cucunya. Amin. Apalagi nama anaknya. Makanya ketika Habel lahir, dia buat namanya Habel. Padahal arti nama Habel itu uap, napas. Sebentar saja, itu artinya. Uap, seperti uap ya, terbang. Sebentar saja. Itulah yang dibuat oleh Adam mengenai Habel. Karena apa? Karena Adam itu kan segambar dengan Allah, memiliki hikmat yang dimiliki oleh Allah. Begitu dia melihat Habel, aduh, anakku Habel lahir, ini sebentar saja anak ini, kubuatlah namanya si Habel. Dia ini seperti uap, seperti napas, sebentar saja ini anak. Maka dibuat namanya Habel. Coba kita baca dulu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, jadi binatang dari tanah ya, segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup,
demikianlah nanti nama makhluk itu. Amin. Jadi Adam ini ahlinya. Soal-soal buat nama Adam, karena memang itu ada namanya diberikan oleh Tuhan wewenang, hak kepada Adam. Nah, ketika Enos lahir, Adam pasti hadir di situ dan dia akan menyambut gembira. Gembira, sama seperti opung-opung di gereja ini. Kalau ada opungnya yang lahir, opungnya lah yang paling hebat. Amin. Opung-opung katakan amin. Iya, saya percaya juga ketika Enos cucu Adam lahir, Adamlah yang paling hebat menunggu cucunya ini. Karena waktu itu Bapak Ibu, manusia belum terlalu banyak seperti sekarang. Jadi kehadiran manusia sangat ditunggu-tunggu. Kalau ada orang melahirkan, itu sebuah pesta bagi mereka. Nanti di sana ada manusia mau lahir. Adam akan lahir nanti seperti kita. Karena sekarangnya orang gak rindu lagi seperti itu kan, karena sudah terlalu banyak manusia kan, sudah terlalu banyak orang melahirkan. Jadi kelahiran itu tidak sesuatu yang begitu menghebohkan sekarang. Walaupun di dalam hidup kita orang-orang yang beriman itu juga penting, tetapi di dunia pada umumnya tidak lagi. Bahkan orang ada yang begitu anaknya lahir dipencet, dibuang, dilahirkan dimasukkan di tong sampah, dilempar kemana-mana kan. Kalau zaman dulu tidak begitu, sangat rindu orang melahirkan. Lalu dibuatlah nama anak itu Enos. Saya percaya itu Adam ikut ambil bagian di dalam pembuatan nama itu. Gak usahlah jauh-jauh, sampai sekarang pun masih begitu ya kan. Opung juga memiliki peran untuk membuat nama cucunya. Itu opung yang peduli. Ya kan opung? Ini opung Novita. Iya, ada peran nama opung. Bahkan anaknya bilang, Oma, baik masih aku karena opung lah. Baik siapa? Maka opung, om warna anak abang. Taban magwarna si Joshua. Anak si Joshua hebat doon na kan. Joshua adalah artinya penyelamat, juru selamat. Makanya Yesus disebut Joshua Hamasyah. Jadi berbahagialah orang yang bernama Joshua. Amin. Apalagi ditambah Joshua perdamaian, wah lengkap sudah itu. Haleluya. Jadi harus dipertahankan nama itu. Jangan nama itu tidak mencerminkan karakternya. Itu tugasmu, Joshua. Haleluya. Kita doakan yang bernama Joshua. Semoga dia menjadi pengganti Brigadir Joshua. Kita lagi. Enos artinya adalah manusia lemah. Lemah. Itulah arti nama Enos. Mengapa dia diberi manusia lemah? Mungkin ketika Enos lahir mungkin kurang umur sehingga lemah. Mungkin tubuhnya lunglai. Dia bingpe sai pesu, adong besong idak dana dah. Ya di ngoma ngapa sai pesu. Adong besong ngona idang tinagana. Habi belgana bulu-bulu. Belgaya kan, alay mulai di ngoma na. Onna ini ya kita ya di kan alay sai. Sehingga dia tuh terus. Oh, Mikael rupanya ada ya. Saya ada itu. Mungkin begitu si Enos ini. Waktu dia lahir, mungkin dia kurus. Mungkin dia lemah. Mungkin dia tangisnya pun mungkin lemah sekali. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada harapan.
Maka opungnya dan bapaknya dan mamanya buat namanya Enos. Amang kali-kali itu anak pun lagu, wah naon, amang tadang warna si Enos. Songon halak naik dunia. Tapi sebetulnya mulai kita tok kada songoni justru baik kalau sebaliknya kan. Mulai tu anak gale-gale kau dibaca warna si gugu. Si gugu. Maka ada opung gugu siapa? Maka sirai opung gugu. Ada opung gugu. Maka sirai tulai dia. Harusnya karena dia lemah. Lemah doho pak opungku. Udahlah. Lemah doho oleh bangga warmu si gugu. Asa gugu ini kan. Tetapi Adam atau Set membuat namanya Enos karena anak itu lemah. Tetapi ada yang unik dalam pembacaan kita itu yang berkata, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Di sini tidak dikatakan waktu itulah Set mulai memanggil nama Tuhan, bukan orangnya, orang-orang di daerah itu, orang-orang di bumi pada waktu itu mulai mereka memanggil nama Tuhan. Pada waktu Enos lahir. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mengapa orang-orang pada zaman itu mulai memanggil nama Tuhan? Apa hubungannya dengan keluarga Set? Apa hubungannya dengan keluarga Adam? Tetapi orang-orang di sekitar itu mulai memanggil nama Tuhan. Kalau keluarga Adam sudah lama mereka memanggil nama Tuhan. Buktinya Kain dan Habel mempersembahkan korban. Adam sudah terbiasa beribadah. Set pun sudah terbiasa memanggil nama Tuhan. Sudah biasa. Tetapi orang-orang di situ mulai memanggil nama Tuhan di zaman Enos. Saya percaya waktu itu Bapak Saudaraku, orang mulai memanggil nama Tuhan karena orang mulai ketakutan. Kalau kita ketakutan dalam sebuah tempat atau ruangan, apa yang kita lakukan? Kita akan berseru memanggil orang. Woi, adong berjolma. Akan mulai memanggil siapapun ketika ketakutan menerpa kehidupannya. Mengapa orang-orang itu pada waktu itu ketakutan? Mengapa Ibu Bapak? Karena kita baca ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila. Jadi istrinya dua, Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Jadi si Lamek pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi rupanya baru ada pembunuhan terjadi. Pembunuhan ini dilakukan oleh keturunan atau cucu atau nono atau cici dari Kain. Terjadi pembunuhan. Dan itu dinamakan kejahatan. Artinya orang pada waktu itu menjadi sangat ketakutan karena berkembang biak dosa dan kejahatan di bumi. Dan itu dilakukan oleh anak-anak Kain
anak-anak Kain. Karena kita harus tahu juga bahwa Kain itu sudah pergi meninggalkan Tuhan. Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16. Kain 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, dia pergi dari hadapan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Dan dia membangun sebuah kota. Dan dinamailah kota itu Henok seperti nama anaknya. Dan disitulah Kain berkembang biak dengan semua keturunannya, mempertahankan diri dengan kekuatan sendiri, dengan hidup tanpa Tuhan. Maka kecenderungan hati mereka, kecenderungan hati semua keturunannya selalu berbuat jahat dan kerusuhan. Bahkan kejahatan mereka pun merajalela dan meningkat. Dibuktikan dari yang bernama Lamek, salah seorang dari keturunannya. Padahal menurut aturan yang dibuat oleh Tuhan, kalau ada orang yang membunuh Kain, maka kepadanya dibalaskan 7 kali lipat. Itu aturan yang dibuat Tuhan. Tetapi cucu Adam yang bernama Lamek ini, dia berkata, kalau ada yang memukul aku sampai bengkak, maka aku pun akan membunuh dia. Harusnya bengkak dibalas dengan bengkak. Amin. Amin. Harusnya kalau orang memukul Lamek sampai bengkak, dia harus membalas dengan bengkak. Jangan sampai membunuh. Dan dia berkata lagi, jikalau ada orang yang melukai, ayat yang ke-24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek juga 77 kali lipat ditambah. Jadi kesimpulannya adalah pada zaman itu kejahatan dan dosa sudah merajalela. Itulah yang membuat orang menjadi takut. Itulah yang membuat orang menjadi tertekan. Itulah yang membuat orang menjadi tersiksa batin dan tubuhnya. Sehingga ketika mereka mengalami ketakutan dan kepedihan itu, karena hadirnya seorang pembunuh di bumi lagi, maka mereka mulai memanggil nama Tuhan. Kita baca dulu Yohanes 8 ayat 44. Ada yang baca, tolong dibaca. Yohanes 8 ayat 20. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa dia? Iblis. Jadi pembunuh itu adalah iblis. Yesus juga berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan pencuri itu, pembunuh itu, dan pembinasa itu adalah iblis. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, di dunia ini pun iblis terus merajalela. Dia tampil sebagai pembunuh yang menakutkan. Itulah yang membuat manusia takut. Nah, kalau pembunuh datang menghampiri kita, apa yang kita lakukan? Berteriak, memanggil orang lain, memanggil mendapatkan pertolongan. Nah, ketika kejahatan merajalela di bumi,
ketika dosa merajalela di bumi, maka orang-orang yang ada pada zaman Set dan Enos ketakutan. Mereka tertindas, mereka ketakutan. Maka dalam situasi yang demikian hidup mereka menjadi sulit. Pada waktu itulah mereka mengambil keputusan untuk memanggil nama Tuhan. Dan kejahatan manusia itu terus bertumbuh sampai kepada zaman Adam. Itulah sebabnya dalam Kejadian 6 ayat 5 berkata, di zaman Nuh, maksud saya, bukan di zaman Adam. Di zaman Nuh, Kejadian 6 ayat 5, ini di zaman Nuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ini di zaman Nuh. Jadi kejahatan itu sudah memuncak, sudah sempurna di zaman Nuh. Tetapi kejahatan itu dimulai dari keturunan Kain, dimulai dari Set ataupun Enos. Karena kalau kita melihat di sini, setelah dituliskan Kejadian 4 ayat yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24 itu, barulah diceritakan tentang kelahiran Enos. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu di bumi memang manusia sudah banyak dan sudah banyak melakukan kejahatan. Dan solusi untuk menghadapi kejahatan-kejahatan itu, manusia memanggil nama Tuhan. Mereka tidak sanggup. Mereka lemah. Memanggil nama Tuhan di sini adalah ibadah. Amin. Ibadah. Jadi solusi bagi kita orang-orang yang lemah, yang tak sanggup menghadapi kehidupan yang sukar dan jahat ini, kita harus memanggil nama Tuhan lewat ibadah. Dia lo tong ibadah namun jangan ai ba mai baik aku bang. Persoalan ibadah terus tujuan dia sampai seperti kau ni nak. Terserahmu bapak. Pokoknya murni. Yang penting aku murni menyampaikan firman. Pada waktu itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Ini bukan lagi individu yang memanggil nama Tuhan, tetapi orang-orang di mana-mana, di rumah-rumah, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Sudah mulai digalakkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Sudah mulai dibangun penyembahan yang benar kepada Tuhan di zaman itu. Sebelumnya belum pernah. Karena sebelumnya situasi aman. Tetapi di zaman Enos sudah jahat betul manusia. Sudah hadir yang bernama Lamek dan konco-konconya yang selalu membunuh. Kalau mereka disakiti, langsung dibunuh. Kemana-mana mereka sudah membunuh, dan itu sudah dikatakan. Bahkan dia juga dalam perkawinannya pun sudah tidak lagi sesuai dengan kebenaran. Dia tidak lagi hidup dalam kebenaran, sehingga orang-orang benar tersiksa. Dan solusi menghadapi kesulitan dan kelemahan ini, kita harus membangun ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang dipilih Tuhan, mental kita harus kita ubah, sikap kita harus diubah. Kalau dahulu kita tidak terbuka 100% kepada Tuhan, sekarang kita harus membuang sikap yang selalu mengikuti kehendak sendiri. Tetapi kita harus betul-betul mau menerima 100% pemerintahan Allah di hidup kita. Amin.
Orang-orang pada zaman itu mereka mulai mengundang hadirat Allah, mengundang pemerintahan Allah, mengundang kerajaan Allah turun. Tentu mereka berguru dari Adam. Perlu kita tahu Bapak Ibu, waktu itu Adam belum mati. Umurnya masih 200-an. Adam masih energik. Adam masih kuat. Hawa pun masih kuat. Jadi kalau mereka mau bertanya-tanya tentang Tuhan, mereka bertanya kepada Adam. Adam, opung Adam. Ai holu na dulu dua doh Tuhan. Di top uang tu minggu mana siat dibutana doh itu popang. Bohana uang tinggi opung kan. So dia do rupani Tuhan ini. Oh siaran do rahya mereng rupani Tuhan iki. Sering do rumah siaran. Sering do roi mana. Setiap kotari daga roi mana tu perla ingin makulingi hani. So dia rupani Tuhan opung indah sada. Barhillo kan. Moloroi mana nalasir roh namin. Hadirati buang humudul tanoi, humudal tanoi moloroi mana tu porla idini tikisi bila siada. Jadi mereka bertanya kepada siada. Adam punya peranan penting pada waktu itu ketika orang mulai memanggil nama Tuhan. Mereka meminta petunjuk kepada Adam. Jadi jangan kita berpikir Adam mati, selesai, tumbuh yang lain. Tidak. Bahkan di zaman Henok, Adam masih hidup. Adam dengan Henok masih hidup selama 57 tahun. Di zaman Nuhnya, Nuh generasi ke-10, Adam sudah mati. Dan apa yang terjadi Bapak? Karena mereka memanggil nama Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ditulis memang di Alkitab keadaan manusia pada waktu itu. Setelah mereka memanggil nama Tuhan, yang terjadi apa? Tetapi kita belajar dulu dari kehidupan Enos. Enos kan tadi lemah, lahir dengan lemah, tidak berdaya, kurang umur, lunglai, lemah orangnya, tak ada harapan untuk hidup lagi. Tetapi ketika orang mulai memanggil nama Tuhan, apa yang terjadi Ibu Bapak? Yang terjadi adalah Henok hidup sehat dan panjang umur. Bahkan Henok bisa menikah dan punya anak laki-laki dan perempuan. Dan umurnya pun 905 tahun. Dia melahirkan anak laki-laki pertama yang diberi nama Kenan. Mari kita baca Kejadian 5 ayat 10, ayat 9. Kejadian 5 ayat 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun. Lalu ia mati. Amin. Akhirnya Enos yang tadinya lahir lemah, Enos yang tadinya lahir tidak ada harapan, yang tadinya lahir kurang umur, yang tadinya lahir dengan berbagai macam penyakit dan kelemahan, dapat berubah menjadi seorang manusia yang kuat dan yang memiliki masa depan. Dan akhirnya karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dia membuat nama anaknya yang pertama Kenan. Kenan itu artinya memiliki atau mendapat kasih karunia. Itulah arti nama Kenan. Amin. Jadi kalau kita selalu memanggil nama Tuhan, kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita mau membangun penyembahan yang benar kepada Tuhan,
maka Tuhan bisa mengubah yang lemah menjadi kuat. Bukankah Tuhan Yesus telah mati di Kalvari, di Golgota? Samanya itu Kalvari, Golgota antara Yunani dengan Ibrani, ya. Bukankah Yesus mati di Kalvari, di Golgota, untuk menggantikan kelemahan kita menjadi kekuatan, untuk menggantikan kalian menjadi kehidupan, amat terlebih mengganti kutuk menjadi berkat. Amin, Ibu Bapak. Karena itu Enos membuat nama anaknya yang pertama yang bernama Kenan. Enos bersyukur, aku yang tadinya lahir tanpa harapan, ataupun zamanku, pada waktu zamanku keadaan begitu jahat, tidak ada harapan bagi manusia untuk bertahan hidup. Tetapi seruan memanggil nama Tuhan. Ibadah-ibadah yang dibangun di rumah-rumah mereka, ibadah-ibadah yang dibangun di mana-mana dalam kumpulan-kumpulan, itu mengundang hadirat Tuhan. Maka akhirnya mereka mendapatkan Kenan. Haleluya. Mereka akhirnya memiliki semua. Kalau ada di dalam hidup kita lini yang lemah, atau termasuk juga ekonomi yang lemah, kalau ekonomi kita lemah, mari kita belajar memanggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ekonomi lemah, panggil nama Tuhan. Ekonomi Enos, panggil nama Tuhan. Jangan kita bilang, gimana nyang do kira-kirangmu. Jangan itu alasan. Dan yang kira-kiraku, borak do borak tiadku, tangan turnyang. Ekonomi lemah, fisik lemah, roh lemah, panggil nama Tuhan, maka kita akan diberikan Kenan. Haleluya. Sehingga kita menjadi memiliki apa yang disediakan Tuhan bagi kita, termasuk berkat jasmani. Bukannya kita materialistis atau bukannya kita teologi kemakmuran, tetapi itu perlu, karena memang itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Hari ini kita perjamuan kudus, menjadi satu hidangan dengan Tuhan, sehingga apabila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita menjadi satu dengan Dia. Apa yang ada pada Dia mengalir kepada kita seperti pohon mengalirkan kehidupan kepada ranting-rantingnya. Kita lagu, kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita menyanyi, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pelayan perjamuan kudus, saya undang, mari maju ke depan untuk membagikan roti dan anggur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Yesus. Kau mau mati untuk orang berdosa. Terlalu baik Kau Tuhan bagi kami.